Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Rani Rahmanisa dengan NIM 1401000077. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang sumber daya informasi. Definisi sumber daya informasi: sistem informasi sumber daya informasi atau Information Source Information System (IRIS) adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan kepada user di seluruh perusahaan. Manajer unit jasa informasi dikenal dengan CEO atau Chief Information Officer. CEO merupakan salah satu eksekutif tingkat puncak perusahaan yang bertanggung jawab atas jasa informasi atau Information Service (IS). Subsistem sumber daya informasi. Subsistem ini terdiri dari dua bagian, yaitu subsistem input dan subsistem output. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan subsistem input terlebih dahulu. Subsistem ini terdiri dari 3 poin. Poin pertama, sistem informasi akuntansi, yaitu mengumpulkan data internal yang menjelaskan unit jasa informasi dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi unit tersebut dengan pemasoknya. Poin kedua, subsistem riset sumber daya informasi, yaitu bertujuan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset di dalam perusahaan, yang selanjutnya menentukan kebutuhan dan pemakai. Subsistem ini digunakan oleh para analis sistem saat berinteraksi dengan pemakai. Poin ketiga, subsistem intelijen sumber daya informasi, yaitu sumber ini berhubungan dengan pengumpulan informasi dari elemen-elemen di lingkungan perusahaan. Elemen-elemen tersebut meliputi pemerintah, pemasok, serikat kerja, masyarakat global, pelanggan, dan pesaing. Selanjutnya, subsistem output. Yang pertama, subsistem perangkat kelas bertujuan menyiapkan output informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat keras. Yang kedua, subsistem perangkat lunak, yaitu menyiapkan output informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat lunak. Yang ketiga, sumber daya manusia, yaitu menyiapkan informasi tentang para spesialis informasi perusahaan. Yang keempat, subsistem data dan informasi, yaitu menyiapkan output yang menjelaskan sumber daya data dan informasi yang berada di database pusat. Yang kelima, subsistem sumber daya terintegrasi, bertujuan menyatukan informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan data informasi. Keamanan dan privasi. Untuk menjaga keamanan dan privasi dalam sumber daya informasi, sangat penting untuk mencegah akses yang tidak sah dan penggunaan data yang tidak diinginkan. Berikut adalah beberapa cara agar menjaga keamanan dan privasi sumber daya informasi. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, enskripsi data. Yang ketiga, pengaturan keamanan. Yang keempat, password. Dan yang kelima, protokol HTTPS. Untuk selanjutnya, fungsi sumber daya informasi. Fungsi ini memiliki 8 poin. Yang pertama, pengumpulan data. Berfungsi mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang kedua, penyimpanan data. Informasi yang dikumpulkan disimpan secara terstruktur. Yang ketiga, pengolahan data. Mengubah data mentah menjadi informasi. Yang keempat, distribusi informasi, menyalurkan data kepada pihak yang membutuhkan. Yang kelima, keamanan dan privasi, memastikan suatu data tidak mudah diakses serta-merta bersifat sensitif. Yang keenam, analisis dan pelaporan, menganalisis data dan menjanjikan data dalam bentuk laporan. Yang ketujuh, pengembangan sistem, pengolahan suatu data dan informasi. Dan yang terakhir, dukungan dan keputusan, mengambil keputusan dengan informasi yang relevan dan analisis yang tepat. Selanjutnya, aspek dalam sumber daya informasi.
Aspek ini berfungsi untuk mengelola, memproses, dan mendukung pengambilan keputusan. Aspek dalam sumber daya informasi yang pertama ada data, yang kedua sistem informasi, yang ketiga manajemen basis data, yang keempat proses bisnis, yang kelima manajemen keamanan informasi. Selanjutnya ada manfaat dan peran dalam sumber daya informasi. Keputusan poin pertama, membantu kegiatan operasional. Yang kedua, mengambil keputusan. Yang ketiga, mengorganisasikan basis data. Yang keempat, menyimpan data tenaga kerja. Untuk peran, poin pertama, mengambil keputusan lebih baik. Yang kedua, operasional yang meningkat. Yang ketiga, akses informasi. Yang keempat, peningkatan komunikasi. Yang kelima, keamanan data. Keuntungan dan kekurangan dalam sumber daya informasi. Untuk keuntungannya yaitu memudahkan akses informasi, dapat diakses dengan mudah, biaya lebih terjangkau, peningkatan sumber daya informasi, dan peningkatan aksesibilitas. Untuk kekurangannya yaitu keterbatasan koneksi dan teknologi yang tidak mendukung. Untuk kesimpulan dari materi kali ini adalah dengan adanya teknologi informasi, sumber daya manusia dapat lebih efisien dan efektif, seperti dengan menggunakan sistem informasi manajemen sumber daya manusia dan aplikasi komunikasi kolaborasi. Sekian dari kelompok saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.